Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Raihan. Saya dari kelas Manajemen Dakwah 2B ingin mempresentasikan dan menjelaskan praktik ibadah tentang pemulasaran jenazah dan praktik ibadah haji dan umroh. Yang pertama, pemulasaran jenazah. Pengertian pemulasaran jenazah merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim. Dalam syariat Islam ada beberapa tata cara yang harus dipenuhi saat mengurus orang yang sudah meninggal. Mengingat hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah, tertentu tata cara mengurus jenazah perlu diketahui setiap muslim. Ada 4 kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim terhadap orang yang meninggal, seperti memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengubur. Dalam pelaksanaannya, setiap muslim dianjurkan untuk menerapkan sesuai sunnah yang telah ditentukan. Hikmah pemulasaran jenazah antara lain adalah sebagai bahan muhasabah diri kita, sebagai pengingat bahwa seseorang pasti akan meninggal, mempererat persaudaraan, menjalani silaturahmi, menumbuhkan sifat tolong-menolong, menghilangkan sifat sombong. Syarat dan rukun pemulasaran jenazah. Syarat dan rukun memandikan jenazah beragama Islam, balik, berakal, atau sehat mental. Berniat memandikan jenazah, mengetahui hukum memandikan jenazah, amanah, dan mampu menutup aib jenazah. Tata cara memandikan jenazah: meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan sambil membaca niat. Ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Bersihkan lubang-lubang dan celah-celah. Bersihkan kotoran jenazah baik dari depan ataupun dari belakang. Siram atau basuh seluruh anggota badan, menggosok lembut setiap bagiannya. Siram dan basuh kembali dari kepala sampai kaki, memiringkan ke kanan dan ke kiri sambil dibasuh. Siram dengan air kapur barus. Kemudian jenazah diwudukan. Terakhir, keringkan tubuh jenazah dengan handuk, lalu berikan wewangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Masuk ke tata cara mengkafani jenazah. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai hingga 3 lapisan. Kain yang paling bawah harus lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wangian, karena itu sunnah dan wangi gitu untuk si jenazah. Syarat dan rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat. 4 takbiratul ikhram, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, doa untuk mayit setelah takbir ketiga, salam, lalu berdiri. Masuk ke tata cara mensolatkan jenazah. Takbir pertama ialah takbiratul ikhram sambil niat, lalu baca surah Al-Fatihah. Takbir kedua lalu membaca sholawat. Takbir ketiga lalu berdoa untuk jenazah. Takbir keempat kemudian berdoa lagi, lalu salam. Tata cara menguburkan jenazah. Membawa jenazah dengan tarbi'. Kuburan harus digali dalam, luas dan bagus. Arah masuk jenazah sebaiknya dari arah kaki, kemudian terus maju ke arah kepalanya. Membaca doa saat memasukkan jenazah ke liang lahar. Jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap kiblat dan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur. Dianjurkan untuk menaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan, melepas simpul tali pengikat kain kafan, mengumandangkan azan, membaca talqin, memohonkan ampun atau doa kepada si mayit. Lalu di sini ada dalil pemulasaran jenazah yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam asru'u bil jinazah fa in taku salihatan fa khairu tuqaddimu naha wa iyyaku siwa dzalika fasyarrun tad'unahu an qabikum. Segeralah mengurus jenazah, karena jika jenazah itu adalah orang solih berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya, dan jika jenazah tersebut selain orang solih berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 1315 dan Muslim nomor 944. Kita masuk ke materi praktik ibadah selanjutnya, yakni haji dan umroh. Pengertian haji dan umroh. Pengertian haji ialah haji menurut bahasa diartikan sebagai pergi menuju. Adapun menurut pengertian yang lebih luas, haji memiliki arti perjalanan menuju ke Ka'bah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu pada waktu bulan haji, yaitu Syawal, Zulhijjah,
atau 10 hari pertama Zulhijjah, sedangkan umroh secara bahasa dapat diartikan berziarah ke tempat ramai atau berpenghuni. Sementara itu, umroh menurut istilah adalah menyengaja menuju Ka'bah untuk melaksanakan ibadah tertentu. Di sini ada hikmah haji dan umroh: meningkatkan kedisiplinan dalam diri, memunculkan sifat sabar, menciptakan rasa solidaritas dan kekeluargaan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mengetahui peristiwa zaman dahulu dan mengambil pelajarannya, menghapus dosa dan mendapatkan syurga, terkabulkan segala doa kita. Lalu ada syarat dan rukun haji dan umroh. Yang pertama, syarat haji: beragama Islam, baligh atau dewasa, berakal sehat atau akil, merdeka bukan budak, mampu atau istitoah. Lalu ada rukun haji. Ihram ialah niat menunaikan ibadah haji bersamaan dengan memakai baju ihram. Lalu wukuf adalah berdiam diri di Arafah pada waktu zuhur tanggal 9 sampai 10 Zulhijjah menjelang fajar. Lalu tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Lalu ada sa'i adalah berlari-lari kecil antara bukit Sofa dan Marwah. Lalu ada tahallul adalah mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Lalu tertib adalah tidak meninggalkan salah satu rukun tersebut. Lalu ada syarat umroh. Yang pertama, beragama Islam, baligh atau dewasa, berakal sehat atau akil, merdeka atau bukan budak, mampu atau istitoah. Lalu rukun umroh, ihram dengan niat karena Allah sambil mengatakan labbaika umrotan, artinya aku memenuhi panggilanmu untuk melakukan umroh. Lalu ada tawaf adalah mengelilingi Ka'bah seperti dalam tawaf haji. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara bukit Sofa dan Marwah. Lalu tahallul dan tertib. Lalu ada tata cara ibadah haji. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah setelah matahari tergelincir dan berakhir saat terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf berarti berhenti diam tanpa bergerak dan dilakukan dalam suasana tenang. Saat wukuf, seluruh jemaah haji berkumpul di Arafah. Lalu mabit di Muzdalifah. Mabit artinya bermalam. Mabit di Muzdalifah atau bermalam di Muzdalifah dilakukan oleh jemaah haji pada tanggal 10 Zulhijjah. Muzdalifah merupakan daerah yang terletak di antara Arafah dan Mina. Jemaah haji mengumpulkan batu kerikil di tempat ini dan nantinya digunakan untuk melempar jumroh. Lalu mabit di Mina. Mabit di Mina juga wajib dilakukan jemaah haji. Salah satu yang dilakukan di Mina adalah melontar jamroh atau jumroh. Bermalam di Mina dilakukan pada tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah atau 2 malam hingga 13 Zulhijjah. Lalu melontar jumroh. Melontar jumroh hukumnya wajib. Ibadah ini dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah dan pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Lalu ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah dilakukan jemaah haji setelah pulang dari Mina pada tanggal 12 atau 13 Zulhijjah atau setelah wukuf di Arafah. Tawaf ifadah dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan tidak ada jam tertentu. Lalu ada sa'i. Sa'i merupakan rukun haji sehingga wajib dilakukan oleh jemaah haji. Sa'i dilakukan dengan berjalan dari Sofa ke Marwah dan kembali lagi sebanyak 7 kali. Lalu ada tawaf wada. Tawaf wada dikenal juga dengan tawaf perpisahan. Tawaf ini dilakukan ketika jemaah akan meninggalkan Mekah untuk kembali ke negaranya masing-masing. Masuk ke tata cara ibadah umroh. Sebelum pergi ke miqat, menghilangkan hadas dengan mandi junub, lalu memakai pakaian ihram dan mengucapkan niat atau labbaik umroh dari miqat, membaca kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak di sepanjang perjalanan ke Mekah. Masuk Masjidil Haram dengan membaca doa masuk masjid dan kaki kanan dulu dan mencium Hajar Aswad. Tawaf yang berawal dari dan berakhir di Hajar Aswad sebanyak 7 kali. Salat di depan makom Nabi Ibrahim sebanyak 2 rakaat atau disarankan membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Istirahat sambil minum air zam-zam, melaksanakan sa'i sebanyak 7 kali dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah, melaksanakan tahallul hingga selesai. Lalu yang terakhir ada dalil ibadah haji dan umroh. Quran surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafar fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari atau kewajiban haji,
maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Shadaqallahul azim. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.